Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Christine di acara Tori Today Story. Today Story hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Karena Malas. Nah, bagaimana kira-kira kisahnya? Ayo kita dengarkan sama-sama adik-adik. Ada seorang bapak yang sangat malas, sehingga teman-temannya memanggil dia Pak Malas. Pak Malas sedang marah-marah. Aku memesan 2 ban baru untuk sepedaku. Tapi sudah bertahun-tahun rasanya pesananku tak kunjung tiba. Katanya. Apa salahnya sih berjalan? Ujar Vivo temannya. Jangan ribut-ribut begitu, Malas. Segala sesuatu kau rasakan berat dan sukar. Selalu saja kau berkeluh kesah. Vivo benar. Pak Malas memang selalu meributkan hal-hal yang kecil sekalipun. Kalau cerobong asap rumahnya kotor dan perlu dibersihkan, ia hampir menangis karena marahnya. Padahal, kalau ia mau membersihkan cerobong asapnya ketika belum kotor, tentu rumahnya tak akan menjadi begitu hitam. Kalau ayamnya tidak bertelur setiap hari, dibentaknya mereka. Padahal kalau saja ia mau memberi makan ayamnya secara teratur, tentu ayam-ayam itu akan bertelur setiap hari. Sekarang ia marah-marah lagi karena ban sepeda yang dipesannya belum juga datang. Hatinya menjadi sangat jengkel. Keesokan harinya, Pak Malas berjalan ke kota dan menanyakan kalau ada kiriman paket untuknya di kantor pos. Tetapi petugas kantor pos mengatakan tak ada. Mungkin paket Bapak baru akan datang bersama kiriman pos yang berikutnya, ujar gadis yang bertugas di kantor pos. Kalau paket yang Bapak tunggu itu datang, akan saya suruh petugas pos keliling untuk segera mengantarkannya ke alamat Bapak. Tiap kali kau selalu bilang begitu. Tapi kenyataannya paket itu tak datang-datang. Ucap Pak Malas kasar. Ia pun segera keluar dari sana. Dan hari itu, ia harus menengok bibinya yang sudah tua. Sebenarnya, Pak Malas kurang suka kepada bibinya itu. Bibinya selalu menertawakannya. Tetapi, kalau Pak Malas tidak menengoknya secara teratur setiap minggu, bibinya takkan mengiriminya kue-kue kesukaannya. Pak Malas memasuki halaman rumah bibinya. Pintu pagar tak ditutupnya kembali. Ia malas melakukannya. Akibatnya, pintu itu berkali-kali terbanting oleh angin. Bibinya menyuruh ia keluar mengunci pintu pagar. Repot sedikit saja kau tak mau, ujar bibinya. Menyemir sepatu saja kau enggan. Lihatlah betapa lusuh kelihatannya sepatumu. Kalau aku menitipkan surat untuk diposkan, kau tak mau susah-susah mengeposkannya. Berterima kasih pun kau enggan setiap kali ku kirimi kue-kue. Betapa malasnya kau, Malas. Sudahlah, keluh Pak Malas jengkel. Jangan marahi aku lagi. Bibi selalu memarahiku. Ya, kau memang perlu dimarahin, kata bibinya. Nah, sekarang bergembiralah sedikit. Aku punya kabar baik untukmu. Kabar apa itu, Bibi? Tanya Pak Malas. Temanku, Pak Murah Hati, mengadakan pesta di rumahnya besok, ujar bibinya. Katanya, kalau kau mau, kau boleh datang. Ia tentu senang sekali kalau kau datang.
Aku tahu kau sangat senang pergi ke pesta. Karena itu, pergilah besok, Malas. Kau tahu bukan, kalau Pak Murah Hati mengadakan pesta, hidangannya selalu enak-enak dan semua yang hadir diberi hadiah yang menarik. Wah, asik. Pak Malas berkata, Aku tak bisa datang ke pestanya. Terlalu jauh bila ditempuh dengan berjalan kaki. Juga tak ada bis ke arah sana. Dan ban sepeda yang kupesan belum datang. Jadi aku tak bisa pergi bersepeda ke sana. Oh, betapa sialnya aku ini. Ya sudah, kata bibi Pak Malas. kupikir tak ada salahnya kau berjalan kaki ke sana. Tapi kalau kau merasa jaraknya jauh, ya apa boleh buat. Sebenarnya sayang jika kau lewatkan pesta itu. Sudahlah, jangan terus menyesali diri. Sekarang bergembiralah. Pergilah ke dapur dan buka ovennya. Bibi memasak kue kesukaanmu. Pak Malas tinggal di rumah bibinya sampai sore hari. Lalu ia pulang berjalan kaki. Cukup jauh juga. Jarak dari rumah bibinya ke rumahnya. Pak Malas pun mengeluh lagi. Wah, pasti hari sudah malam kalau aku sampai ke rumah nanti. Oh, alangkah sayangnya aku tak bisa pergi ke pesta Pak Murah Hati besok. Oh, mengapa tak ada bis lewat pada sore hari begini? Kalau ada, tentu aku tak perlu bersusah-susah berjalan seperti ini. Ketika Pak Malas berjalan menuruni bukit, sebuah gerobak melewatinya. Rodanya masuk lubang yang ada di jalan. Dan Pak Malas melihat ada benda jatuh dari gerobak itu menggelinding ke pinggir jalan. Hei, hei, hei! Teriak Pak Malas. Tetapi pengemudi gerobak itu tak mendengar teriakannya. Ah, dasar! Ujarnya marah. Aku jadi harus membawanya sambil mengejar gerobak tadi, atau membawanya ke kantor polisi. Dipungutnya bungkusan itu. Hari sudah mulai gelap, hingga Pak Malas tak bisa membaca nama dan alamat yang tertulis di bagian luarnya. Yang jelas, bungkusan itu sangat berat dan sukar untuk dibawa. Mengapa aku harus bersusah-susah mengejar gerobak itu sambil membawa bungkusan berat ini? Atau membawanya ke kantor polisi? Ucap Pak Malas kepada dirinya sendiri. Tidak, aku tak bisa. Aku tak mau bersusah-susah. Biar saja orang lain yang melakukannya. Maka Pak Malas pun melemparkan kembali bungkusan tadi ke pinggir jalan dan meneruskan perjalanannya. Ia tak mau bersusah payah mencari siapa pemiliknya dan menyerahkan bungkusan itu kepadanya. Itulah sebabnya bungkusan tadi tergeletak di pinggir jalan sepanjang malam dan sampai besok pagi. Tak seorang pun melewati jalan itu pada malam dan pagi hari itu. Kurang lebih pukul 3 sore, Cherry, si baik hati, lewat di sana dan memungutnya. Oh, Katanya, pasti bungkusan ini jatuh dari gerobak pos yang lewat kemarin. Kasihan benar, pemiliknya tak menerima paketnya. Siapa ya pemiliknya? Cherry memeriksa nama dan alamat yang tertulis di luar bungkusan itu. Kepada Pak Malas, Jalan Jeruk nomor 5. Baca Cherry. Oh, tentu isinya ban sepeda yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Pak Malas. Alangkah beratnya bungkusan ini.
Tapi, biarlah, akan kubawa sendiri ke rumah Pak Malas. Cherry si baik hati itu pun mengantarkannya ke gubuk Pak Malas. Hai Pak Malas, aku menemukan paket ini di jalan. Ujar Cherry. Pasti bungkusan ini terjatuh dari gerobak pos yang lewat kemarin. Oh, aku memang melihat ada bungkusan jatuh dari gerobak. Sahut Pak Malas. Tapi aku segan mengejar gerobak itu. Tapi bungkusan ini dialamatkan kepadamu Pak Malas. Ujar Cherry terkejut. Mungkin sudah terlalu malam ketika kau melihatnya jatuh, hingga sukar membaca alamatnya. Paket ini paketmu sendiri. Kukira isinya ban sepeda yang telah lama kau tunggu-tunggu. Astaga, benar. Ucap Pak Malas kegirangan. Kalau begitu, mungkin aku masih bisa pergi ke pesta Pak Murah Hati. Dengan cepat Pak Malas menyobek kertas pembungkusnya dan membuka kotak besar di dalamnya. Kotak itu berisi barang-barang keperluan sepeda yang dipesannya. 2 buah ban, sebuah pompa, sebuah keranjang, dan sebuah lampu. Pak Malas buru-buru memasang ban dan lampu yang baru datang itu pada sepedanya. Sampai-sampai ia lupa mengucapkan terima kasih kepada Cherry. Pak Malas bekerja keras memasang ban sepedanya. Tetapi, alangkah sulitnya adik-adik. Akhirnya, terpasang juga ban sepedanya. Tetapi ketika Pak Malas melihat jam, ternyata telah pukul 6:30 petang. Terlambat sudah jika ia hendak pergi ke pesta Pak Murah Hati. Dasar, sial lagi. Keluh Pak Malas. Mengapa tidak dari tadi kau antarkan paketku ini, Cherry? Mengapa kau bertanya padaku? Tanyakan pada dirimu sendiri. Mengapa kau tak mau bersusah-susah sedikit untuk melihat alamatnya? Ketika kau melihat bungkusan itu terjatuh dari gerobak pos kemarin malam. Sahut Cherry. Itu namanya bukan sial. Tapi, memang sudah sepantasnya terjadi pada orang yang semalas kau. Salahmu sendiri, kau terlalu malas. Sekarang, rasakan sendiri akibatnya. Kau telah menghukum dirimu sendiri. Bagus. Cherry membanting pintu dan bergegas meninggalkan rumah Pak Malas. Sementara itu, Pak Malas menyandarkan dirinya ke sebuah bangku, lalu duduk sambil berurai air mata. Dia berpikir, mengapa nasibnya tidak mujur? Mengapa, dan mengapa? Pikirnya di dalam hatinya. Nah, adik-adik, tahukah kalian apakah sebabnya? Adik-adik semua, sampai di sini dulu ya cerita Tori hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik. Bersama Kak Ella, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya firman yang kami dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita yang berjudul Karena Malas. Cerita ini mengisahkan seorang yang bernama Pak Malas. Pak Malas mempunyai sifat yang malas sekali. Karena itu, dia selalu bersungut-sungut dalam segala hal. Contohnya, bila hendak mengerjakan sebuah pekerjaan, meskipun itu pekerjaan kecil, namun Pak Malas selalu mengawali dengan mengomel dan marah. Karena dia terlalu malas untuk melakukan segala hal. Demikian juga Pak Malas selalu mengomel dan marah kepada ayam-ayamnya karena tidak bisa bertelur setiap hari. Padahal jika ia tidak malas namun rajin memberi makan ayam-ayamnya setiap hari, maka ayam-ayamnya akan rajin bertelur. Kemalasan adalah sikap di mana orang tidak mau melakukan apapun, namun tetap berharap bisa mendapatkan berkat melimpah. Hal ini adalah suatu kebodohan. Ada orang yang malas saat-saat tertentu saja, namun ada juga sebagian orang yang malasnya sudah mendarah daging. Tandanya adalah tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Apa yang terjadi adik-adik? Datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Amsal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Untuk menjadi anak yang rajin, Tuhan malah menyuruh kalian untuk belajar dari semut. Seperti kata Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Karena orang yang malas tidak akan berhasil, sebaliknya mengalami kehancuran. Tuhan tidak suka anak Tuhan yang malas, karena sifat malas bukanlah karakter anak Tuhan. Orang rajin selalu membuat persiapan untuk masa depannya, sedangkan orang malas menganggap enteng tentang masa depan dan suka meremehkan yang namanya persiapan, seperti yang terjadi pada Pak Malas. Dia mempunyai keinginan untuk pergi ke pesta teman bibinya yang bernama Pak Murah Hati. Awalnya senang karena akan menikmati hidangan lezat. Namun tiba-tiba Pak Malas merasa sedih dan berkata bahwa dia tidak akan mungkin pergi ke pesta itu karena terlalu jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Lagi pula, ban sepeda yang dipesan belum datang. Meskipun kata bibi, sebenarnya rumah Pak Murah Hati masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Itu artinya tidak terlalu jauh. Hanya karena sifat malas dari Pak Malas yang tidak mau berjalan kaki, membuatnya tidak bisa menikmati makanan lezat di pesta Pak Murah Hati. Seperti kata firman Tuhan di Amsal 13 ayat 4.
hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ada begitu banyak orang menginginkan jadi orang sukses, tetapi malas untuk belajar banyak hal dan tidak mau bekerja dengan baik. Ada begitu banyak orang yang menginginkan kekayaan, tetapi malas untuk bekerja dan berusaha, sehingga hanya sebatas angan-angan saja. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengingatkan agar kerajinan itu jangan sampai kendor dalam segala hal. Tetaplah semangat dan jangan malas. 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengingatkan agar orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Setiap anak Tuhan harus bekerja dengan rajin, semangat, dan tidak berpangku tangan. Percayalah, setiap apapun yang kalian lakukan pasti akan membuahkan hasil cepat atau lambat. Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Belajar rajin harus dimulai sejak kecil dan harus menjadi kebiasaan kita. Rajin berdoa, rajin baca renungan, rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan rajin mengerjakan setiap hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kalau perlu, tidak usah menunggu disuruh mama atau papa untuk mengerjakan tugas, karena orang yang rajin akan membawa kebaikan untuk adik-adik sendiri. Yuk adik-adik, jadilah pribadi yang rajin. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sadarilah bahwa apapun yang kalian kerjakan, meskipun kecil, akan berdampak baik. Seperti kata firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau sudah menyertai kami sehingga kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ajar kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, yang rajin Tuhan, tidak malas-malasan Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian, orang tua, dan saudara-saudara kalian untuk mendengarkan Tori ya. Yang pasti, Tori selalu menceritakan cerita-cerita inspiratif yang akan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.